Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan mempresentasikan untuk web programming mengenai JavaScript di pertemuan ke-10 ya. Pertama saya akan buat satu folder terlebih dahulu. Kita buka menggunakan Visual Studio Code. Oke. Ya. Nah, ini kita sudah buat foldernya, lalu kita buat filenya. Contoh js1.html. Oke, pertama kita keluarkan HTML-nya terlebih dahulu, lalu kita buat ini contoh js1 ya. Nah, di sini kita akan mengambil atau membuat file sederhana menggunakan JavaScript ya. Jadi pertama kita keluarkan script ya, tipenya yaitu teks ya, menggunakan JavaScript. Oke, kemudian apa yang kita mau tampilkan, yaitu kita akan tampilkan ya, kita akan bilang ke HTML-nya tampilkan untuk Oke, tampilkan untuk di HTML-nya menggunakan JavaScript yaitu hello world. Oke. Nah, setelah itu kita save. Untuk ngeceknya kita bisa menggunakan live server langsung yang sudah diinstal sebelumnya. Open with live server. Oke, ini tinggal di allow. Nah, seperti terlihat di layar, ini adalah tampilan menggunakan JavaScript contoh 1. Oke. Nah, lanjut kita akan ke contoh script kedua. Contoh JavaScript kedua. Kita keluarkan HTML-nya lagi. Kita ganti di sininya untuk contoh JS2. Oke. Nah, untuk di contoh JS2 ini kita akan tampilkan berupa paragraf menggunakan heading atau H1 ya, atau heading 1. Oke, sama caranya. Tampilkan scriptnya, kemudian tipenya itu tadi yang akan kita panggil adalah berupa teks menggunakan JavaScript tersebut ya. Di sini kita panggil dokumen right-nya, yaitu akan kita gunakan di sini H1. Oke. Kemudian yang akan kita tampilkan adalah hello world ya, jangan lupa ditutup H1-nya. Oke, seperti ini. Jadi cukup simpel sekali. Kita save, lalu kita open live servernya. Oke, nah ini contoh untuk contoh JS2 ya. Oke, lanjut ke contoh JS3. Contoh JS3 menggunakan HTML. Kita panggil HTML-nya lagi. Lalu kita ganti di sininya contoh JS3 ya. Nah, di mana untuk JS3 kita akan menggunakan function ya. Jadi akan kita panggil di sini scriptnya ya, bahkan di sini script. Oke, kita akan panggil function di sini, sama tampilkan type-nya yaitu text strip JavaScript ya. Kemudian functionnya kita panggil berupa message function ya. Message-nya adalah ya, dimana akan kita tampilkan di sini alert-nya atau tandanya pada saat dia keluar. This is alert bot ya, wash call with
event ya. Nah, bagian body kita akan tambahkan yaitu di onload-nya. Kita akan panggil functionnya di body tersebut ya. Apa yang akan kita panggil yaitu message-nya. Oke ya, message dari function ini. Jadi function ini yang akan kita panggil di body tersebut ya. Bagaimana tampilannya kita cek ya. Oke, ini kita save terlebih dahulu, kemudian open live server. Nah, seperti ini. Jadi pada saat di load ya, pada saat loading website tersebut maka akan muncul tampilan ini ya, seperti itu kurang lebih. Oke, kita lanjut ke contoh keempat. Contoh JS4 HTML. Sama, kita panggil dulu dokumennya ya. Kita ganti di sini untuk contoh JS4. Oke, ini kita biarkan dulu. Sorry. Oke, JS4. Nah, di JS4 kita akan tampilkan di bodinya, yaitu kita panggil dulu scriptnya sama tadi. Jadi setiap kita mau manggil JavaScript ya, kita harus menggunakan codingan script tersebut ya, JavaScript. Oke, kita akan panggil di sini dokumen, tulis di body ya. Apa yang akan kita tulis? Itu kita akan tulis di sini this message is written when the page load. Oke ya, ini contoh untuk script keempat. Kita save, lalu kita open live server ya. Nah, ini this is method. Nah, ini contoh menggunakan JavaScript untuk teksnya ya. Oke, lanjut ke bagian kelima. Kita klik new file js5.html. sama, kita panggil lagi dokumennya. Kita coba ganti bagian sininya, contoh JS5. Nah, di JS5 sama seperti yang contoh ketiga tadi, kita akan panggil scriptnya di sini. Oke, kita panggil scriptnya yaitu menggunakan type berupa teks. Functionnya adalah JavaScript ya. Kita akan menggunakan function juga, function dimana yang akan kita panggil ada function ini ya. Functionnya isinya yaitu alert hello ya, hello. Oke, nah ini contoh scriptnya. Lalu di bagian body kita akan buat form. Oke, ini tidak perlu, optionnya kita hapus saja. Oke, di sini kita buat inputannya berupa button. Nah, jadi pada saat button ini diklik ya, on klik, maka pada saat buttonnya diklik maka tampilkan functionnya. Apa yang dipanggil yaitu my function tadi ya. Ini functionnya tadi ya. Nah, value-nya kita tambahkan, value-nya katakanlah apa ya, panggil function ya, panggil my function tersebut. Oke, nah, kita tampilkan paragraf di sini, tekan tombol untuk manggil ya, untuk memanggil
fungsi my function di dalam JavaScript. Oke, ya contoh ini kita save. Oke, lalu kita open live server. Nah, seperti ditampil di layar, pada saat kita klik panggil my function maka akan muncul hello. Ya, sesuai dengan script yang kita buat sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini alertnya berupa hello. Ya. Lanjut ke contoh JavaScript ke-6. Oke, HTML. Sama kita panggil dokumennya dulu. Kita ubah di sini contoh JS6 ya. Untuk JS6 hampir sama ya seperti contoh script yang di JS5. Kita panggil scriptnya di sini, dimana kita akan gunakan juga sama untuk functionnya text JavaScript ya. Nah, ini functionnya yang akan kita gunakan berupa teks ya, my function. Nah, di sini teks ya, txt atau teks atau txt juga bisa ya. Nah, dimana alert yang akan kita tampilkan ya berupa teks. Teksnya di mana ya, tergantung dari teks yang nanti akan kita mau tampilkan. Oke, nah teksnya dari form yang nanti kita input. Formnya oke. Nah, kita buat inputnya berupa button tadi ya, tipe button ya. Value nya oke, sebelumnya kita set dulu di sini. Jadi pada saat buttonnya diklik ya, maka panggil functionnya on click ya, my functionnya tadi ya. Dimana functionnya kita set ya, tadi kan berupa txt ya, good morning. Set. Oke, seperti ini ya. Coba kita kecilkan dulu ya. Oke, nah value nya kita set good morning, yaitu selamat pagi. Oke, nah baru sama halnya kita buat ini untuk selamat malamnya. Oke, ini selamat pagi, di sini selamat malam. Nah, di sini good morning, good evening. Jadi pada saat buttonnya diklik, maka dia akan panggil berupa teks ya. Di my function ini berupa teks. Teksnya dari mana? Yaitu teksnya ini, good morning atau good evening. Oke. Oke. Tambahkan P di sini ya, kita tuliskan keterangannya ketika ditekan ya salah satu tombolnya tersebut maka fungsi dari fungsinya akan dipanggil ya, dan pesan akan ditampilkan. Oke ya. Ini kita open live server lagi. Nah, seperti yang terlihat di layar, jadi pada saat kita klik teksnya maka akan tampilkan functionnya. Nah, ini kalau selamat pagi maka dia juga good morning. Kalau kita klik selamat malam maka dia good evening. Seperti itu. Terakhir kita akan tes untuk contoh ke-7, contoh JS7 HTML. Kita panggil dokumennya lagi. Ini contoh JS7. Nah, untuk JS7 ini kita juga sama
akan panggil script di sini di body ya, berupa tipenya yaitu tadi teks JavaScript ya. Nah, isinya apa? Kita akan buat variabel. Var ini adalah variabel ya, variabel dari D ya, itu merupakan berupa tanggal ya, date. Oke. Lalu kita buat variabel untuk minggu ya, weekday berarti. Oke. Ya, di sini kita tambahkan array-nya. Array-nya dari weekday ini adalah datanya ya. Ini ada Sunday. Kita mungkin buat Senin. Lalu kita buat lagi Selasa. Oke, kita buat lagi Rabu. Kita buat lagi Kamis. Kita buat lagi Jumat. Kita buat lagi Sabtu. Kita buat lagi Minggu. Oke. Jadi variabel weekday atau weekday ini adalah hari-hari seminggu, Senin sampai Minggu ya. Lalu kita buat variabel untuk bulan ya. Variabel kita buat month name ya, namanya apa. Oke. Nah, array-nya jadi kita buat juga sama, dimana array-nya ada Januari ya, Februari ya, lalu Februari, Maret, kemudian April, kemudian Mei ya, kemudian Juni, kemudian Juli, kemudian Agustus ya, kemudian September, kemudian Oktober, kemudian November, kemudian terakhir Desember. Oke. Jadi ada variabel tanggal, hari, sama bulan. Oke. Lalu kita tampilkan dokumen, Oke, tampilkan apa? Di sini kita tampilkan weekday. Ya, weekday. Oke. Dimana adalah ini data date berupa dapatkan dari get day ya. Nah, nanti akan dia ngambil dari hari atau tanggal yang ada di sistem masing-masing ya. Oke, kita tambahkan di sininya ya, ini. Lalu tambahkan lagi untuk tampilkan lagi ya, dokumen.write ini tampilkan di HTML-nya ya, seperti itu ya. Tadi D-nya get day ya, sama, tambahkan di sini kita kasih jarak dengan titik ya, perbedaannya. Lalu kita tambahkan lagi, tampilkan untuk, jadi yang pertama adalah harinya, kemudian tanggal ya. Setelah hari, tanggal, kita buat bulan. Oke, month name, bulan ya. Bulannya dari mana? Datanya dari get month ya. Get month, mana. Nah, ini get month ya, yang ada di sistem teman-teman. Oke, terakhir
Terakhir kita tampilkan untuk tahun. Dokumen tampilkan untuk tahun. Ya. Oke, di sini berarti get full year. Jadi tampilkan tahun. Ya, seperti itu. Oke, ini kita save. Kita cek open live server. Oke, seperti terlihat di sini ada Rabu undefined. Oke, undefined. Ini harinya apa nih? Oh, November. Berarti dia harus jelas. Ini November. Ya. Sini Oktober. Di sini Desember. Ini tergantung settingan masing-masing ya. Jadi kalau settingannya memang dibuatnya Indonesia, maka dia harus Indonesia. Tapi kalau settingannya buat Inggris, maka dia Inggris juga ya. Ini Juni, Mei, April, Maret, Februari, Januari. Oke, kita save. Coba kita open live server lagi. Oke, reload. Undefined month, date, get month. Oke, ini kenapa nggak mau? Month. Oh iya, kita nggak tampilkan di sininya, kelupaan. Oke, kita refresh lagi. Aha, baru keluar tuh ya. Ada kesalahan pada saat coding. Oke, nah seperti terlihat ya, Rabu tanggal 2 sekarang tahun 2022. Oke, seperti itu ya. Kurang lebih itulah untuk pertemuan 10 mengenai JavaScript ya. Saya dengan Amirullah Hidayat untuk NIM 17211129 di kelas 17 3B26. Oke, terima kasih dan selamat malam.